9 Desember Kabupaten Oku akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oku masa bakti 2021-2024. Untuk itu, untuk mengetahui itu tentang persiapan tahapan yang sudah dilakukan oleh KPUD, kita undang malam hari ini ataupun malam ini Bapak Ketua KPUD Oku, Bapak Naneng Wijaya, MSI. Apa kabar Pak Naneng? Sehat Pak Naneng? Selamat datang Pak di Ngobras, ngobrol santai program Ekspres dari menangka.com. Mantap. Iya, alhamdulillah Pak. Pak Naneng merupakan tamu pertama untuk kalangan pejabat yang akan membahas masalah Pilkada Oku. Untuk itu kepada Pak Naneng silakan menjelaskan tahapan apa saja yang sudah dan akan dilaksanakan. Silakan Pak Naneng. Terima kasih. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini diberi kesempatan Siap. di acaranya Ngobras Milenial Oku Express, suatu kebanggaan bagi kami. Dan sebelumnya dipanggil pejabat belum, kami penyelenggara negara. Oh, penyelenggara negara. Baiklah, langsung saja bahwa amanat Undang-Undang 10 tahun 2016 dan PKPU tentang tahapan pelaksanaan pilkada sudah dilaksanakan di tahun 2019. Pada saat itu sebelum pandemi corona kami sudah melakukan musim anggaran dan semuanya sudah diakomodir oleh pemerintah daerah dan kabupaten pemilu, sehingga tahapan pilkada mulai dari persiapan dan tahapan pelaksanaan sebagian sudah dilaksanakan. Itu tahapan bentukan PPK dan BPS itu sudah kami laksanakan. Namun di tengah jalan datanglah bencana Covid itu Pak. Jadi tahapan itu pun ditunda, dibatalkan. Ditunda. Pasca Perpu nomor 2 tahun 2020 diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka tahapan pelaksanaan pilkada lanjutan pun dilaksanakan kembali. Di tengah Covid Pak, maaf betul Pak. Iya, di situasi Covid ini disepakati Menteri Dalam Negeri, KPU Republik Indonesia, Bawaslu RI, DKPP dan Komisi 2 untuk tetap melaksanakan agenda demokrasi ini, tapi digeser hari pelaksanaannya. Oh gitu. Yang semula tanggal 23 September menjadi 9 Desember. 9 Desember. Oh, tahap pencoblosannya. Ya, pencoblosannya hari pelaksanaan Pemungutan. Dalam proses ini KPU Republik Indonesia sudah menerbitkan 3 PKPU. Yang pertama PKPU tahapan, PKPU 5 tahun 2020 dan PKPU 6 tahun 2020. PKPU 5 itu tentang tahapan pelaksanaan. PKPU 6 adalah metode pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020 di musim pandemi dengan melaksanakan protokol Covid. Sehingga situasi ini tentu selain menguras pemikiran kita dalam rangka menciptakan partisipasi pemilih yang supaya tetap tinggi dan menguras keuangan negara. Karena apa? Karena seluruh protokol Covid ini memerlukan biaya. Benar. Jadi sekarang lagi berproses tahapan pemutahiran data pemilih. Sudah berlangsung dan sekarang prosesnya sudah ada di tingkat PPS. PPDP kami sudah melaksanakan coklit, melahirkan data pemilih, datang dari rumah ke rumah dan hasilnya sudah disampaikan ke PPS. Tinggal tanggal 4 sampai dengan 10 September nanti mereka akan menetapkan berapa jumlah daftar pemilih sementara. Oh, DPS Pak ya. DPS. Tapi sebelumnya dalam proses coklit itu seluruh petugas PPDP kita termasuk KPU yang dalam hal ini KPU dan jajaran KPU, PPK, PPS dan PPDP kita berjumlah 1.700 orang diadakan rapid test. Untuk apa? Untuk memastikan penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada serentak ini bebas Covid, tidak reaktif. Oh gitu. Tidak ada yang mengalami Covid-19 ini. Hasilnya
seluruh yang reaktif sudah diganti dan petugas kita bekerja melakukan kerja ini dengan baik tanpa halangan apapun dan menggunakan protokol COVID. Datang ke rumah pakai masker, pakai bisel. Ini baru terjadi gitu kan. Pertama kali dalam sejarah. Selain itu dalam proses ini juga di Agustus ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut pasangan bakal calon yang akan mendaftar di KPU tanggal 4 sampai 6 September. Diumumkan tanggal 28 sampai dengan 28 Agustus sampai dengan tanggal 4 September. Nah, bakal calon ini kalau biasanya ya setiap pilkada datang rame-rame karena ini pertama kali pasangan calon menunjukkan mengekspos jumlah kontes partisipannya. Tapi di COVID ini mereka tidak boleh banyak-banyak datang. Oh, dibatasi jadi Pak ya. Jadi hanya yang diatur dalam PKPU, ketua dan sekretaris tim kampanye pasangan calon dan ketua dan sekretaris DPC atau DPD partai pengusung di kabupaten yang mengusung pasangan calon. Diatur jaraknya sehingga KPU membatasi itu dengan PKPU 6. Selanjutnya kami nanti akan menetapkan pasangan calon tanggal 23 September. 23 September. Siapa saja yang akan lolos sebagai calon bupati dan calon wakil bupati akan dulu melalui fase berapa kali pemeriksaan berkas dan tes kesehatan. Tes kesehatan itu ditanggung oleh negara. KPU. Ya, KPU. Dianggarkan melalui anggaran NPHD. Nanti dites kesehatan, psikotesnya dan seluruh dokumen yang dibawa baik itu syarat pencalonan maupun syarat calon itu kami verifikasi dan siapa yang dinyatakan lolos akan diumumkan tanggal 23 September 2020. Pengumuman penetapan pasangan calon 23 September. Sehari berikutnya tanggal 24 kami akan mengadakan pengundian nomor urut dan deklarasi pemilihan serentak damai. Jadi pasangan calon setelah mengambil nomor urutnya, ditetapkan nomor urutnya, kita ajak sama-sama berjanji untuk mengamankan atau berjanji untuk menciptakan kondisi yang kondusif di OKU untuk masa pilkada di masa pandemi ini. Di pandemi ini Pak ya. Ya. Itu di motong di Indonesia ada berapa kabupaten nih yang sama dengan OKU nih? Kira-kira? Yang ada 270 kabupaten 270 kabupaten kota. Yang pilkada ditambah 9 provinsi. 9 provinsi. Ya. Jadi banyak yang sama seperti kita kan. sama nasibnya. Sama-sama corona. Jadi ini nanti ya semakin mendekati hari H kampanye pun tidak ada lagi rapat umum. Minum Pak. Tidak ada Harus lagi kayaknya. tidak lagi rapat umum, artinya tidak ada kampanye akbar yang melibatkan banyak orang. Oh, tidak kampanye akbar. Jadi bisa-bisalah pasangan calon untuk mengajak simpatisannya untuk benar melalui saya dulu. Siap, silakan. Mantap ini acara. Alhamdulillah. Menyampaikan kegiatan pilkada dengan baik. Iya. Jadi di kampanye 71 hari ini pasangan calon harus berkreasi karena apa? Karena rapat umum tidak ada, kampanye akbar tidak ada. Jadi harus melakukan sosialisasi, mencari simpati gitu lah ya. Simpati di medsos. Jadi sangat wajar sekarang kawan-kawan ini saran ya, kawan-kawan OKES dan kawan-kawan media lain mengeksplor kekuatannya bakal calon gitu. Mengajak rombongan bakal calon ini berkreasi, mencarikan wadah untuk mensosialisasikan. Karena acara seperti ini, seperti OKES ini penting. Bila perlu disampaikan melalui YouTube-nya kan. Ya, ini bagian dari mensukseskan pilkada gitu kan. Terima kasih Mas. Tanggal sebulan sebelum pemilihan ada 6.000 orang yang harus di rapid test. Wow. Untuk dipastikan bahwa petugas KPPS itu tidak reaktif. 6.000 orang. Iya, karena 9 orang satu TPS dikali 725 TPS. Ditambah PPS, ditambah PPK. Itu petugas penyelenggara. Oh. Petugas. Jadi nanti pemilih datang ke KPU, ke KPPS itu menggunakan masker dan kami siapkan sarung tangan.
untuk memastikan mereka tidak memegang paku tanpa alas tangan. Masih nyoblos. Ya, jadi nyoblosnya itu menggunakan sarung tangan, gitu kan, dan nanti disiapkan hand sanitizer untuk mencuci tangan sehingga pemilih dijamin kesehatan dan keselamatannya. Jadi seluruh APD itu disiapkan oleh Ya. KPU gitu ya. Jadi kami siapkan sarung tangan, nanti sarung tangan itu harus pakai. Datang ke TPS, pakai sarung tangan, ambil surat suara. Jadi waktu memegang paku itu pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Dimasukkan ke dalam kotak, surat suara yang sudah dicoblos, nanti pas keluar dijamin bahwa tangan tidak steril ya. Steril benar. Jadi itulah yang sudah dilakukan oleh KPU dan rencana yang akan dilakukan oleh KPU dalam rangka penyelenggaraan pemilihan serentak 2020. Jadi judulnya sekarang ini pemilihan serentak 2020, kami tidak Pemilihan serentak. Pilkada serentak ya. Pemilihan serentak 2020. Dan mudah-mudahan di OPU kalau lihat sejarah sebelumnya bahwa KPU akan memulung dalam beberapa pemilihan, baik itu pemilihan gubernur dan pemilihan legislatif dan presiden, kita tanpa persoalan. KPU tidak ada gugatan di DKPP, tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ya kalau gugatan yang dari calon gitu ya. Calon ke Bawaslu dan semua bisa diselesaikan, bukan menjadi catatan sehingga penyelenggara pemilu alhamdulillah sampai hari ini tidak ada persoalan. Baik masalah hukum pidana maupun hukum etik. Mudah-mudahan dengan semangat ini, mudah-mudahan dengan hasil yang ada ini kami bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa KPU benar-benar independen. Itu yang perlu catat. Dan kami harus benar-benar memastikan masyarakat OPU tidak akan direpotkan dengan persoalan kami yang berpihak. Jadi kami yakinkan bahwa KPU akan mendahulu dan mudah-mudahan Bawaslu pun demikian, sehingga masyarakat benar-benar menyalurkan aspirasinya tanpa persoalan karena penyelenggaranya, dan benar-benar happy menikmati pemilihan serentak itu. Pemilu happy gitu ya. Iya. Kenapa? Menteri Dalam Negeri mengatakan pemilu kali ini pemilu hebat karena masyarakat maupun penyelenggara di tengah pandemi ini harus berjuang. Meyakinkan demokrasi ini akan berjalan dengan baik. Ini tidak bisa tanpa kesadaran. Jadi di saat situasi inilah kita mencoba untuk memastikan sejarah pilkada pemilihan serentak ini di musim pandemi ini kita benar-benar dapat melaksanakan dengan baik. Walaupun harus pakai masker memang. Betul. Artinya cukup berat gitu ya pilkada serentak di tengah COVID ini gitu Pak Naning ya. Karena banyak proses dari mulai APD, kemudian penyelenggara sendiri harus bebas dari COVID gitu kan. Kemudian ya mungkin sedikit ekstra lah gitu kan. Oh gitu. Terus ngomong-ngomong nih kapan nih launchingnya nih? Nah ini launching atau tanpa launching? Launching tetap ada. Jadi launching ini insya Allah tanggal 22 Agustus ini. 22 Agustus. Ya itu ada launching dilaksanakan di Gedung Senian. Di oplos antara virtual dan hadir gitu kan. Jadi keseluruhan yang ada di situ pesertanya ada 250 orang. Dibatasi jadi. Di gedung yang bisa berkapasitas 1.000 sampai 2.000 orang. Maksimal gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga jarak tamu-tamu undangan yang hadir di situ dan dipastikan bahwa yang masuk ke dalam gedung Senian nanti benar-benar steril dengan suhu tubuh di bawah 37,5 dan seluruh yang nyambut pun pakai baju hazmat. Pakai hazmat. Jadi jangan kaget, agak sulit astronot gitu ya. Terlihat yang nyambut tamu itu baju astronot agak kurang cantik. Baju astronot. Paling penarinya pun pakai masker. Pakai masker. Jadi penari. Hari itu kita deklarasikan, kita launchingkan tanggal 9 Desember ini karena masyarakat sepertinya masih belum banyak yang tahu. Jadi upaya kita adalah melalui launching dan melalui media sosial untuk menyampaikan
pemilihan serentak 2020 tetap dilanjutkan. Bukan. Pelaksanaannya tanggal 9 Desember gitu. Terus launching nanti siapa yang hadir nih? Yang hadir itu nanti tamu dari KPU Kota Sumatera Selatan, KPUD Kabupaten Kota. ya Sumatera Selatan Sumsel. yang kami undang Muspida, kawan-kawan PPK satu orang, karena yang 4 orang menonton di rumah melalui Di rumah. ya webinar di rumah. Oh. Nanti yang ketua-ketua partai, unsur Muspida, Forkominda, Andim, Kapolres dan sebagainya, kami akan sampaikan sendiri. Sehingga nanti dalam launching itu kita pastikan bahwa masyarakat bisa tahu bahwa pemilihan serentak 2020 di Oku ini tetap akan dilaksanakan tanggal 9 Desember. 9 Desember itu kan. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanat Perpu nomor 2 ini tahun 2020 ini dengan tetap menjaga Oku dalam zona kuning, kalau bisa hijau. Zona kuning. Ya. Kalau sekarang kan ya kita tetap berharap dan menjaga situasi ini tetap kondusif, karena kalau tidak kondusif, kalau dia zona merah, apalagi sampai PSBB, ya bisa ditunda pilkada ini. Waduh. Makanya jangan sampai duit negara ini habis gara-gara kita tidak melaksanakan protokol COVID. Tapi sejauh ini Oku kan di posisi kuning kalau nggak salah ya. Jelas kita tidak signifikan. Signifikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk masyarakat pilkada. Jadi yang diundang nanti bupati mungkin, Ya. wakil bupati, Ya. Forkompinda, apa? Ketua DPR, Ketua DPR gitu kan. pengadilan, Ketua pengadilan, Kejaksaan gitu ya. Mudah-mudahan nanti ya kita bisa melaksanakan launching dengan baik. Benar. Kami juga mengadakan sosialisasi yang melibatkan tidak terlalu banyak orang. Tapi kita mewakili unsur-unsur. Besok tanggal 18 di Raja Kuliner kami undang kawan-kawan media. Siap. Melalui wadahnya kan. Kita undang IWO, kita undang BWI, kita undang kawan-kawan yang lain-lainnya. Ya. Kawan-kawan media yang punya kompeten, punya organisasi dan diakui sebagai wartawan. Kita ngobrol pilkada, ngopi. Ya. Wah, hampir mirip dengan ngobras ini. Ya. Tapi kita ilhamnya sendiri, Mas. Oh gitu ya. Jadi di situ kita bisa bertanya, bisa berdiskusi. Kami undang ketua PWI-nya, kami undang juga pengamat politik di Oku. Kita akan diskusi apa-apa saja yang bisa disosialisasikan, apa-apa saja yang melanggar dalam penyelenggaraan pilkada ini. Besok juga kita undang Bawaslu di situ kan. Oh, dihadirkan Ya, gitu ya. kita diskusi kecil, bisa saling tanya. Kalau rehat kita bisa nyanyi. Oh gitu ya. Besok malam jadi. Besok malam. Oh, besok malam. Nah, jangan lupa pemirsa, besok malam kita Ya, kita ngopi, ngobrol pilkada. pilkada gitu kan bersama KPUD gitu ya. Biar tak salah paham. Udah salah. Bukan gagal paham bukan gitu ya. Gagal paham. Kadang-kadang kan tanpa sadar kawan-kawan media pun bisa terkotak-kotak. Betul. Ya, jadi disitulah kita membangun. Jadi tidak ada yang bekerja, tidak ada yang beriman. Siapa itu beriman? Siapa itu bekerja? Yang sekarang ini ribut pasca sebelum pendaftaran. Gitu. Kita kan tidak bisa jamin siapa yang bisa lolos sebagai pasangan calon. Benar. Kita tunggu saja. Terus untuk misalnya nih, untuk bisa mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati itu apa syaratnya kira-kira Pak Ani mungkin? Ini penting saya Ya. sampaikan dulu lah, kan. Pertama, pasangan calon itu diusung oleh 20% partai politik yang memiliki kursi di DPR. Nah, kalau di Oku 7 kursi. Minimal. Ya minimal 7 Oh, kursi. 7 kursi. Ya. Itu yang bisa lolos. Ditambah lagi syarat-syarat calon yang harus dipenuhi oleh pasangan calon sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati. Iya. Dia datang tanggal 4 sampai tanggal 6 September itu membawa dokumen dukungan partai pengusung dan dokumen pasangan calon per orang calon bupati, syarat-syarat calon bupati, syarat-syarat calon wakil bupati, mulai dari surat Bersih diri mungkin. ya pernyataan bersetia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45,
surat keterangan dari kepolisian, SKCK, nah, surat-surat yang lainnya, mulai surat keterangan dari pengadilan tata niaga bahwa tidak pailit, surat keterangan dari KPK bahwa sudah melaporkan harta kekayaannya, itu tidak mudah gitu kan. Tapi kami yakin tanggal 23 September kita tahu siapa yang berkualitas sebagai calon. Penetapan itu Pak ya? Penetapan tanggal 4 sampai tanggal 6 ya kita tonton sama-sama siapa yang daftar. Tanggal 4 ya? Tanggal 4 September pendaftaran, tanggal 23 September penetapan. Terus setelah penetapan mungkin tahapan selanjutnya kampanye 71 hari. Jadi sejak ditetapkan sebagai calon ada waktu 71 hari kampanye sampai dengan H-3 pelaksanaan pencoblosan. 71 hari pasangan calon bisa berkampanye sesuai jadwal kampanye yang disepakati oleh KPU dan pasangan calon yang mencalonkan diri. Tapi tidak ada kampanye akbar, Pak? Tidak ada. Tinggal tim kampanye yang mengemas gitu ya. Mengemas itu berkreasi, berpikir keras untuk memenangkan pasangan calon tanpa bertemu banyak orang. Dibatasi mungkin. Dibatasi. Per orang mungkin per pertemuan kegiatan ya paling banyak 50 orang. 200 orang tapi harus di tempat yang agak lebih luas gitu kan. Ditambah lagi masyarakat pun mungkin agak susah dikumpul-kumpulkan. Benar. Melalui media sosial inilah sebenarnya calon harus banyak-banyak mencari kreativitas untuk memenangkan pasangannya, tim kampanye. Penting punya tim yang benar-benar paham bagaimana mensosialisasikan produknya itu, pasangan calonnya ini sehingga tersampaikan ke masyarakat melalui media sosial. Kalau sejauh ini mungkin yang berkembang di masyarakat ada berapa? Yang muncul lah gitu kan berapa calon? Kalau sekarang kan kadang-kadang yang berkembang itu banyak, Mas. Banyak gitu ya. Cuma kita kalau secara aturan sampai hari ini belum ada tanda-tanda mereka diusung oleh partai gitu. Oh gitu. Dan cuma partai lah kendaraannya sekarang. Karena perseorangan sudah habis. Tiga pasangan calon yang mendaftar perseorangan itu gugur semua. Itu kenapa itu? Ya karena syaratnya nggak cukup. Kurang saja. KTP-nya nggak cukup gitu kan. Nggak bisa lolos. Jadi mereka gugur di administrasi. Jadi tinggal satu-satunya peluang melalui partai politik peserta pemilu yang ada di benar 7 kursi. 7 kursi minimal gitu ya. Kalau lebih boleh. Kalau lebih boleh. Termasuk katanya borong-borong partai itu. Sebenarnya kata borong partai, Mas, ya, ini bahasa yang dikeluarkan oleh pasangan calon yang nggak dapat partai. Oh gitu. Bukan ada yang borong-borongan partai, karena partai itu ya tidak bisa diintimidasi dalam rangka mengusung pasangan calon. Tidak boleh kamu dibatasin, tidak boleh kamu nggak bisa. Partai politik pengusung ini bersikap itu ya karena ingin menang gitu ya. Ingin menang dan mungkin itulah salah satu caranya untuk menang. Dan memang diatur melawan kolom kosong boleh. Oh boleh. Ya, jadi kalau ada di salah satu kabupaten kota ada yang melawan kolom kosong, mungkin tingkat kepercayaan partai cuma kepada pasangan calon yang ada. Benar. Gitu kan? Atau pasangan calon yang lain tidak bisa meyakinkan partai politik pengusung. Artinya semisalnya nanti ada kota kosong gitu kan. Ya. Artinya kerja keras partai itu ekstra berarti. Ya. Kan nggak mungkin nih mencalonkan calon kalah oleh kosong. Iya. Ada di Makassar. Salah satu daerah gitu kan. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan ke pasangan calon untuk untuk menang mudah. Betul. Tapi masyarakat tidak bisa juga seperti itu. Jadi kolom kosong ini ya tidak terlalu banyak yang bisa menang. Cuma 2 kabupaten kota kecil lah artinya ya. Tapi kalau sampai menang ya berarti memang setting untuk kolom kosong. Oh gitu setting. Tapi kalau misalnya dia menang banyak ya memang partai nggak bisa ngomong. Daripada kalah. Benar. Daripada pemilu ke depan mengusung pasangan yang kalah, mungkin arahnya seperti itu. Jadi kita lihat nanti tanggal 4 sampai tanggal 6 ini siapa dalam sejarahnya akan
melawan kotak kosong atau tidak. Oh gitu ya. Karena baru dari 3-4 pilkada ini baru ini kalau misalnya melawan kotak kosong. Benar. Di pilkada pertama 5 pasang, Di pasang. di pilkada kedua 4 pasang, pilkada ketiga 2 pasang. Ini yang keempat berarti. Ini yang 4. Pilkada dalam sejarah pilkada Iya. serentak gitu ya. Ya. Oh gitu. Terus apa namanya? Misalnya nih persentase untuk anggaplah kita nih misalnya ada satu calon gitu. Itu berapa persentasenya? Pokoknya siapa yang menang, siapa yang banyak ya yang menang. Oh, Kalau siapa yang kosong banyak. yang banyak yang menang kalau kosong. Bukan misalnya 60% plus 1 gitu. Enggak ada. Walaupun 1 biji. 50% per 1 maksudnya begini, kalau calonnya 2 pasang Heeh. dibagi 2 kan 50-50. Betul. Kurang 1 dia yang 150, yang sini 50 plus 1 dia yang menang. Oh gitu. Termasuk kolom kosong. Jadi kolom kosong dihitung. Ya kalau kolom kosong itu lebih 1 dari yang pasangan calon yang menang kolom kosong. Gitu kan. Ya tapi ya saya yakin Jokowi walaupun musuh kolom kosong, walaupun nanti bertarung situasi aman. Aman ya. Atau mungkin ada prediksi mungkin ada nggak kira-kira aku nih mungkin ke arah ke situ? Bisa-bisa saja. Bisa saja ya. Karena sampai hari ini biasanya sudah mengarah mengusung salah satu pasangan calon. Siapa itu? Ya saya tidak bisa ngomong. Dirasakan gitu ya. Tapi bukan berarti kolom kosong bisa terjadi, bisa jadi nanti sisa partai yang ada bisa mengusung pasangan lain. Benar. Tapi upaya yang sudah dilakukan oleh Calon pasangan itu ya. ya pasangan calon yang banyak partai ini ya lumayan ini ekstra keras gitu kan. Kita keras. Tapi kita nggak boleh terlalu jauh, masih memancing saya ini. Jadi saya hanya bercerita tentang Penyelenggara gitu. Saya jaminkan, sekali lagi saya jaminkan bahwa penyelenggaraan pemilihan serentak di Oku ini berlangsung kondusif, Aman, kondusif gitu ya, kan. dan kami jaminkan dengan pemilih bahwa kami independen. Independen. Sama seperti saya Pak. Ya. Media itu harus independen gitu Ya. kan. Makanya dari media kami manajemen menyiapkan satu kolom Ya. untuk di media. Silakan para calon nanti diisi pemberitaannya apa isinya, silakan memanfaatkan itu gitu kan. Tapi ada bedanya. Kalau ada plus ya ada harga gitu kan. Ya. Mungkin editorial, Ya. iklan itu kan. Ya silakan enggak apa-apa. Bisnis, namanya Bisnis itu kan. Namanya bisnis, nggak apa-apa mas. Iya. Kalau kami cuma menghitung siapa yang banyak dia yang menang. Begitu. Nah, cuma kadang-kadang tukang hitung ini pasti disalahkan oleh yang kalah. Pasti disalahkan oleh yang kalah. Kalau untuk mungkin ini Pak Naning, wilayah yang mungkin agak rawan-rawan di mana itu kira-kira? Kalau Terpantau nggak? sampai hari ini posisi yang rawan adalah wilayah-wilayah yang lokasinya jauh, Oh, TPS jauh yang harus pakai motor, pakai rantai, Waduh. daerah Ngikiti itu ya. sebagian sebuah raya, gitu kan? Atau di dalam kota yang penduduknya padat. Jadi kota termasuk daerah rawan gitu Ya, ya. ada yang itu yang padat tapi masyarakatnya kurang peduli. Oh, Pernah ada kejadian di Madura Timur ini tidak ada yang mau bertugas ke TPS. ya Allah. Terus gimana itu? Ya, kita agak sulit kita cari orangnya gitu kan. Nah inilah yang mempersulit kita memilih KPU. Atau mungkin ini Pak motong. Mungkin karena trauma kejadian yang waktu itu banyak yang waktu capean Meninggal, kali gitu iya. meninggal kan. Waktu honor nggak seberapa tapi nyawa bertaruhan gitu kan. Iya. Atau mungkin itu Pak Naning. Karena memang ya ada sebagian di dalam kota ini lebih mementingkan mencari nafkah daripada urusan pilkada ini. Tidak semuanya orang bisa kita ajak cerita untuk memikirkan negara ini. Betul. Jika kita sama-sama lah, baik kawan-kawan media, membantu kami sebagai KPU untuk meyakinkan masyarakat pentingnya memilih pemimpin. Karena kalau kita dapat pemimpin yang benar-benar baik dan berintegritas, ya masyarakat pun bisa menikmati. Iya. Hasil dari Iya. dipilihnya itu kan. Bagaimana masyarakat mau dapat pemimpin kalau milihnya nggak mau? Nah, ini perlu diyakinkan bukan oleh KPU saja, dan kami perlu bantuan kawan-kawan media. Siap dibantu.
Terus masa jabatan pilkada nanti berapa lama Pak Nani? Jadi di Undang-Undang 10 ini Mas, karena di Undang-Undang 7 tahun 2017 disyaratkan bahwa pilkada dan pemilu digabung. Oh, Jadi pelaksanaan di Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada di posisi pilkada 2021 ini itu nanti jabatannya sampai dengan pemilu 2024. oh, jadi 3,5 tahun Pak ya? Iya. Aduh. Jadi di posisi itu, tapi kita nggak tahu perubahan-perubahan undang-undang yang akan datang karena sampai hari ini draft undang-undang pemilu pun masih digodok oleh kawan-kawan Komisi 2. Oh, Mulai dari parlemen threshold yang naik dari 3%, ada yang usul sampai 5%. benar. Tapi dengan kepala daerah yang harus dipisah karena banyak yang meninggal kemarin. Iya. Dipastikan dalam pemilu ke depan dipisah antara pileg dan pilpres. Itu masih digodok sekarang Masih digodok. di pusat gitu ya? Masih digodok, kita tunggu aja. Tapi kalau patokan di Undang-Undang 10 2016 ya habis jabatannya di 2024. 2024, 3,5 tahun. Oh, gitu ya. Ngomong-ngomong, ini agak nyimpang nih. Ya. Sebelum jadi Pak KPU itu, apa sih cita-citanya Pak Naning? Saya tidak, Apa mungkin jadi ketua KPU? karena sering nongkrong di kantor KPU. Jadi saya memang cita-citanya jadi anggota KPU. Oh, anggota KPU. Saya sendiri adalah karyawan PDAM Oh, yang memang aktif di urusan pemilu ini. Saya sebagai pemantau pemilu. sebelum terjun ke KPU gitu Ya, ya? saya pemantau pemilu dan kebetulan memang hobi urusan pemilu. Jadi kalau cerita pemilu dan pilkada ini walaupun tidak ada duitnya datang. Nggak ada duitnya. Ngobrolnya jadilah. Jadi hobi kan. Hobi. Benar. Dan alhamdulillah ini periode yang kedua Mas. Oh, yang kedua. Mungkin diatur masa jabatan berapa kali mungkin 2 periode. harus Ya, nggak bergantian bisa lagi. gitu ya? Nggak bisa lagi. Jadi kalau mau maju ya ke provinsi atau nyebrang kamar kan, balik ke Bawaslu. Oh, gue masuk. Kalau masih betah ninggalin kantor PDAM. Oh gitu. Tapi kalau udah nggak betah balik lagi. Oh gitu. Terus ini Pak Ning, dalam pilkada ini kan biasanya itu keamanan itu kan sangat rawan nih. Ya. Apalagi di posisi pas penetapan calon gitu kan. Karena selama saya di Batu Raja mungkin 2 kali lah mengalami pilkada gitu kan. 2015, 2009, 10, 2010 dari 2015 itu kan sangat aduh, yang sampai bakar ban gitu kan. ya. Nah itu keamanan Pak Nani gimana tuh kira-kira? Ya kita serahkan sama yang di atas Mas. Urusan, Gitu ya? urusan nyawa, urusan mati itu urusan Tuhan kan. Tapi yang penting sampai hari ini kita mengerjakan tahapan pilkada itu sesuai dengan jadwal itu. Benar, prosedur gitu ya. Karena sampai hari ini kalau kita laksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal aman. Aman. Ya kalau bakar-bakar ban kan biasa. Salah satu strategi untuk Iya. meyakinkan bahwa yang dikerjakannya benar. Benar. Padahal salah. Jadi kami tetap walaupun mau lempar batu segala macam, kami tetap harus tetapkan itu. Oh gitu. Itu Artinya pengaman ada gitu ya, ya. dari pihak Tapi kepolisian. langkah strategi yang kami pakai adalah pendekatan persuasif. Terhadap calon atau tim. Ya, terhadap tim. Saya sering nongkrong malam, nanti saya datengin, saya jelaskan bahwa yang kamu sampaikan salah. Sehingga nanti pada saat mendekati hari pemungutan atau rekapitulasi di kabupaten tidak ada begitu banyak gerakan-gerakan. Dari 2015 masih menyaksikan. Iya benar. Tidak ada bakar-bakaran ban, tapi ke Mahkamah Konstitusi aja. Gitu. Saya rasa itu silakan gugat. Ke lembaga yang mengatur itu gitu Iya. ya. Dan kadang-kadang mereka tidak tahu itu. Dan saya tidak akan mematikan handphone saya. Saya siap ditelepon oleh siapa saja, baik yang neror maupun yang bertanya. Gitu Mas. Terus mungkin dukanya gitu. Duka jadi ketua KPU ini apa kira-kira? Bukannya ya harus sering-sering jauh sama anak istri. Oh gitu. Pasca pemilu aja. Pas ke pemilu ya. Tapi kalau sudah pemilu, istri yang bosan lihat kita. Terus pulang kan. Kalau pas pilkada ini nggak pulang-pulang. Oh, Bang Joy tembang toib jadinya. Itu Bang Toib baru pulang
pergi lagi. Wah, Itu ekstra aja. itu berarti ya. Untuk kesehatan yang maksimal. Artinya kita doain sama maksimal biasa. ya untuk masyarakat aku tolong doakan KPUD aku biar sehat itu kan. Sehingga penyelenggaraan di aku Aman-aman saja. aman, lancar dan damai gitu kan. Ya, mudah-mudahan tidak kena covid kan. Mudah-mudahan. Sudah tes swab belum Pak? Sudah. Hasilnya? Setahu saya orang-orang PWI tidak ada yang tes covid. Kalau kami gentleman, Oh gentleman ya. non reaktif. Non reaktif alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Tidak ini Mas ya. Siap silakan. Terus mungkin sebelum closing ada terakhir mungkin ajakan untuk masyarakat Toko nih Pak Naning Oke. terkait 9 Desember nanti. Jadi saya selama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu mengajak kepada masyarakat untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember nanti untuk memilih sesuai dengan hati dan nuraninya, sehingga nanti dapat menghasilkan pemimpin atau bupati Bengkulu yang kita cintai ini, pemimpin yang berkualitas. KPU Kabupaten Bengkulu menjamin bahwa masyarakat datang ke TPS aman, tidak ada persoalan. Kami siapkan protokol COVID dengan baik, dan kawan-kawan siapkan protokol COVID pribadi. Datang ke TPS gunakan masker. Demikian. Siap. Oke, terima kasih Pak Naning. Pemirsa jangan lupa subscribe channel kami di expressmenaka.com karena setiap akan kasih update dengan tema dan narasumber yang berbeda. Ya. Alhamdulillah Pak Naning terima kasih banyak. Penghargaan sebesar-besarnya gitu kan, bisa hadir di waktu yang sibuk gitu kan, apalagi baru pulang dari mana? Musirawas. Musirawas. Launching juga Pak Naning. Launching pilkada. Siap. Terima kasih Pak Naning. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas. Sukses.